Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan profil dari Stikes Panakukang Makassar. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dengan NIM 1903115. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Stikes Panakukang Makassar dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Stikes Panakukang Makassar merupakan kampus keperawatan dan rekam medis pertama di Indonesia Timur. Berdiri sejak tahun 1991 di bawah binaan DPW PPNI Provinsi Sulawesi Selatan. Stikes Panakukang Makassar berada di Jalan Adiaksa nomor 5 Makassar. Stikes Panakukang Makassar memiliki 4 program studi. Prodi Sarjana Keperawatan, Prodi Profesi Nurse, Prodi D3 Keperawatan, dan Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Setelah dari pintu masuk, inilah tampilan dari lantai pertama Stikes Panakukang Makassar. Stikes Panakukang Makassar terdiri dari 5 lantai. Kemudian berikut ini ada gedung PPNI Sulawesi Selatan, merupakan kampus 2 dari Stikes Panakukang Makassar. Sekian perkenalan kampus. Baik, sekarang kita beralih ke tugas final TIK 6, yaitu mengelola data pasien pada pelayanan rumah sakit menggunakan aplikasi Visual Basic. Baik, sudah tampak pada layar proyek yang sudah saya buat untuk pengelolaan data pasien menggunakan Visual Basic. Nah, di sini kita bisa lihat ada pada proyek 1 ada 22 form yang sudah saya buat, namun ada sekitar 2 form yang sepertinya tidak saya gunakan. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai form-form yang sudah saya buat. Nah, langsung saja kita jalankan proyeknya atau sistem pelayanannya. Nah, di sini tampil profil RS dan ada menu utama, yaitu menu entitas utama, entitas relasi, ada about, cetak, dan keluar. Nah, di sini kita tidak bisa mengklik atau membuka aplikasinya jika kita tidak memasukkan password yang telah dibuat terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat password untuk data pasien rumah sakit ya, data rumah sakit. Kita harus masukkan password dulu, baru bisa kita jalankan aplikasinya. Oke, sekarang kita masukkan passwordnya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terbuka dan di sini sudah bisa kita klik, sudah bisa kita buka menunya. Di sini ada entitas utama, di mana entitas utama itu terdiri dari identitas pasien, dokter, tindakan, diagnosa, ruangan, petugas, dan lab. Kemudian, entitas relasi terdiri dari tempat pendaftaran pasien. Nah, di sini juga terbagi dua. Ada TPPRJ atau tempat pendaftaran pasien rawat jalan, ada TPPRI, tempat pendaftaran pasien rawat inap. Kemudian ada UGD, unit gawat darurat, ada rawat jalan, unit rawat jalan ya, ada rawat inap, unit rawat inap, ada apotik, ada pemeriksaan penunjang, ada operasi, ada relasi jenazah, ICU, dan administrasi. Ini adalah entitas relasi. Nah, sekarang yang pertama yang ingin saya jelaskan dulu dari entitas utama. Pada entitas utama ini, jika kita klik identitas pasien, maka akan muncul form identitas pasien. Nah, di sini saya sudah menginput beberapa data pasien. Di sini ada 10 data pasien. Nah, contoh penginputannya itu seperti ini.
kita tinggal klik tombol input, kemudian kita masukkan nomor rekam medisnya, nama pasiennya misalnya, nah, kemudian nick-nya kita sesuaikan saja ya. Kemudian dia jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya itu dia PNS, kemudian pendidikannya S2, statusnya itu dia kawin, agamanya Islam, kemudian penanggung jawabnya itu misalnya Dedi Kusuma. Kemudian kita simpan, kita tinggal klik tombol simpan di sini. Simpan. Nah, akan muncul data pasiennya. Nih, di bagian bawah sini muncul ya, ada data pasiennya. Kemudian setelah itu kita juga bisa memfilter nama pasien yang mirip. Misalnya di sini ada banyak nama ya yang mirip, ada Mulyana, Mulyani, Mulyati, Mualim Nasir, Mualionis. Nah, untuk mencegah salah input data, kita bisa memfilter datanya. Di sini saya menggunakan filter nama pasien, jadi saya tinggal mengklik atau memasukkan identitas yang ingin saya cari. Nah, di sini saya ingin cari yang Mualim Nasir misalnya ya. Nah, di sini sudah muncul kan yang mirip-mirip Mualim Nasir, ada Mualionis, ada Muamal Yasir. Nah, yang saya cari itu Mualim Nasir. Di sini bisa langsung muncul pada formulir identitas pasien. Boleh dengan cara kita tulis nomor rekam medisnya di sini. Kemudian tombol cari yang sudah saya simpan, kita klik, yang sudah saya buat, maaf, kita klik. Nah, otomatis data pasien yang sudah terinput akan muncul pada formulir identitas pasien. Kemudian untuk menghapus, bukan menghapus ya, menghilangkan data pada form ini, kita bisa klik tombol batal. Nah, sekarang saya sudah selesai untuk identitas pasien mualim. Saya hapus, kemudian saya ternyata butuh data perempuan yang namanya itu banyak miripnya. Nah, saya filter lagi. Mulyana, saya butuh di sini sudah muncul ya, ada 3 nama yang mirip, Mulyana, Mulyani, Mulyati. Nah, ternyata saya butuh data yang nomor rekam medis 00005. Di sini saya tinggal ke data grid. Kita boleh langsung klik yang nomor rekam medis ini ya. Kita klik saja, nanti akan muncul pada form identitas pasien. Nah, seperti ini. Muncul semua data yang kita cari. Oke, kemudian kita boleh klik batal untuk membersihkannya. Kemudian kita hapus filter nama, kemudian dia akan muncul semua, kembali muncul di data grid, semua datanya. Oke, untuk identitas pasien sudah selesai formnya. Selanjutnya kita klik keluar. Kita klik keluar, maka akan kembali ke profil RS, ke menu utama. Selanjutnya, entitas yang saya jelaskan itu adalah entitas dokter. Nah, entitas dokter ini sama ya. Kita klik input supaya kita bisa menginput. Sama caranya seperti tadi. Kita klik simpan jika dasarnya selesai kita masukkan. Kemudian di sini misalnya kita mau memfilter spesialisnya. Nah, saya butuh nih dokter Objin. Saya tinggal klik di sini Objin. Oh, ternyata dokter Objin di rumah sakit itu ada 2. Misalnya, di sini ada dokter Fitri Amalia ya, misalnya, spesialis Objin. Nah, saya butuh data ini. Saya tinggal klik di data grid seperti ini, maka akan muncul data dokter yang kita butuhkan di formulir dokter, di form dokternya. Nah, seperti itu.
Kita bisa mengubah, kita bisa menghapus jika kita ingin. Tombol ini semua berfungsi. Kemudian kita klik keluar, dan ini kembali ke profil rumah sakit. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan tentang tindakan. Nah, di tindakan ini pun sama. Kita bisa memfilter nama tindakan yang sama. Klik input dulu. Misalnya saya mau pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah. Nah, di sini pemeriksaan darahnya itu ada 4. Ada pemeriksaan darah yang unspecified, ada yang kultur, sensitivity, dan parasitologi. Nah, pasien saya ini ternyata dia sensitivity pemeriksaannya. Dia terletak di 9053. Nah, ini bisa kita klik batal dulu. Kita bisa langsung cari ya 9053. Kemudian kita cari. Nah, muncul beserta dengan tarif rumah sakitnya. Keluar. Selanjutnya, kita ke entitas diagnosa. Nah, di sini muncul form diagnosa, di mana kita juga bisa memfilter. Misalnya nama diagnosanya, saya mau yang infeksi, pasien saya infeksi. Nah, untuk kode diagnosa dan tarifnya untuk infeksi di sini ada 2 yang terdaftar, ada infeksi saluran kemih dan infeksi amoeba lainnya. Nah, di sini yang saya mau munculkan yaitu infeksi amoeba. Nah, di sini muncul cara untuk menginputnya juga sama. Jika kita ingin menginput, tinggal masukkan datanya lalu klik simpan. Kemudian kita keluar. Nah, untuk form selanjutnya itu ada ruangan. Nah, di sini juga bisa kita lakukan filter di ruangan untuk memudahkan pencarian data. Misalnya, di sini saya mau melati, ruangan melati, saya tinggal tulis di sini muncul melati kelas 2, kelas 1, dan kelas 3. Nah, ternyata pasien saya ada di ruangan melati 3. Nah, di sini sudah muncul tarif dan kode ruangan juga nama ruangannya. Kemudian saya hapus. Setelah itu saya klik batal. Nah, di sini juga jika misalnya ada perubahan ya, contohnya di Cemara. Ternyata di sini ruangannya Cemara 1. Nah, di sini bisa dilakukan perubahan. Kita tinggal klik ubah, maka akan berubah di data grid-nya Cemara 1. Oke, selesai. Kita keluar. Nah, di sini muncul entitas utama petugas. Nah, di petugas ini juga sama, kita bisa memfilter. Kita klik input dulu, terus kita filter. Filter nama petugasnya, misalnya petugasnya yang saya cari itu namanya Mirna. Nah, di sini Mirna itu banyak. Ada Mirnawati Eskep, ada Mirnawati yang kebidanan, ada yang perawat dan rekam medis. Nah, di sini ternyata saya butuh yang data rekam medis. Saya tinggal klik yang ini. Nah, akan muncul datanya di form petugas. Kemudian, form selanjutnya yaitu yang terakhir lab. Nah, di lab ini juga bisa kita lakukan filter ya. Kita filter misalnya jenis pemeriksaannya. Di sini saya mau yang USG. Ternyata pasien saya USG. Nah, USG di sini ada banyak. Ada USG yang uterus, abdomen, dan toraks. Pasien saya ternyata abdomen. Saya boleh menulis di sini L04, L04, lalu klik cari, maka akan muncul. Boleh juga dengan cara tadi, tinggal mengklik saja L04 di data grid, muncul datanya. Kita keluar dan akan kembali ke profil utama. Nah, selesai untuk entitas utama. Selanjutnya, kita ke entitas relasi. Nah, di sini ada tempat pendaftaran pasien. Pertama, kita akan ke TPP RJ. Nah, muncul tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Di sini kita akan mencari
Misalnya nomor registrasi 2. Kita cari. Nah, akan muncul datanya. Di sini, entitas ini, relasi ini terbentuk dari entitas identitas pasien, dokter, ruangan, dan tugas. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau nomor rekam medis 000010, kode dokternya itu B03. Nah, jika kita mau melihat data terkait kode dokter ini, kita tinggal klik eh, ikon dokter ini, saya klik. Nah, muncul atau tampil form dokter, data untuk dokter. Kita tinggal cari B03. Nah, di form dokter ini kita cari. Nah, ternyata kode dokter untuk B03 itu adalah nama dokternya Fitri Amalia, perempuan, dia spesialis obgyn, tanggal lahirnya ada, nomor telepon, alamatnya ada, dan jadwal piketnya pun ada. Jadi kita bisa lihat. Nah, setelah kita klik keluar, maka dia akan kembali ke TPP RJ. Begitu juga dengan kode ruangan. Ternyata di pendaftaran ini sudah ditentukan ruangannya. Nah, dia berada di ruangan R03. Nah, sekarang kita ke R03 itu ruangan. Kita ke ruangan. Nah, di sini kita bisa cari R03 atau kita klik saja langsung ke data grid-nya R03. Nah, ternyata dia di ruangan Melati kelas 3. Melati kelas 2 dan ada tarifnya. Setelah itu kita keluar. Kemudian kita mau tahu nomor rekam medis 000010 ini identitasnya siapa, identitas lengkapnya apa dan siapa. Kita tinggal masuk ke ikon identitas ini. Nah, muncul form identitas. Kita tinggal tulis nomor rekam medis yang ingin kita cari. Seperti ini, cari. Nah, muncullah identitas pasien. Identitasnya lengkap. Oke, kita keluar. Kita klik keluar dan kembali ke TPP RJ. Nah, di sini juga sudah ada ya, ada jaminannya, dia BPJS. Cara masuk dan tanggal masuk. Nah, di sini NIP petugas ini juga bisa kita cek. NIP petugas ini juga bisa kita cek, kita masuk ke ikon petugas, kemudian kita input, kita masukkan NIP-nya. Nah, lalu kita cari. Nah, muncul data terkait dengan petugas yang ada di TPP tersebut. Petugas itu adalah Nabila, dia adalah rekam medis. Oke, setelah itu kita klik keluar, maka akan kembali ke tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Klik keluar, akan kembali ke profil dan menu utama. Sekarang entitas relasi untuk TPP RI, rawat inap. Nah, untuk TPP RI juga sama seperti tadi. Kita klik input dulu. Di sini kita bisa cari nomor registrasinya. Misalnya saya mau nomor registrasi 2. Saya klik cari. Nah, muncul sama nomor rekam medis 000010. Di sini ada kode dokter untuk rawat inapnya itu sendiri, ada kode ruangan untuk ruangan rawat inap. Terus di sini juga cara masuknya lewat rawat jalan ya, yang tadi di-input sebelum form ini. Karena kan pasien kalau misalnya dari TPP butuh rawat inap kan ke pendaftaran dulu. Ini pendaftaran TPP-nya. Nah, ini petugas yang menginput di rawat inap itu adalah ini, kita bisa cari ya. Ke petugas, terus kita cari. Nah, untuk di petugas atau staf di TPPRI itu, ternyata dia Anggita dan rekam medis. Ya udah, kita keluar. Nah, di sini juga kita bisa cek ya, kode ruangan untuk atau dokter untuk yang dirawat inapnya. Kita masuk ke dokter. Nah, kita masukkan kode di sini. Kita cari. Muncul. Dirawat inap dokternya Dr. Puji Astuti, spesialis obgyn. Nah, sekarang kita boleh batalkan, terus kita keluar. Setelah itu, selesai.
Kita klik batal, kita bersihkan, kemudian kita keluar. Kembali ke profil. Setelah itu selesai, kita masuk ke UGD. Nah, di sini relasi UGD terbentuk dari TPP UGD atau rawat jalan ya, tempat pendaftaran rawat jalan atau UGD. Terus ada diagnosa, ada tindakan, pemeriksaan penunjang, dan petugas. Nah, di sini kita juga bisa mencari seperti yang kita lakukan tadi. Kita masukkan misalnya nomor ID UGD-nya itu 2. Ini pemisalan saja ya, kita cari. Nah, di sini akan muncul kode tindakan 9059, diagnosanya, kode diagnosa, dan resep obat yang diberikan. ID pasien dan pemeriksaan penunjang juga sudah terlihat. Misalnya kita mau cek pemeriksaan penunjangnya, itu ID-nya 3. Kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Di sini kelihatan kita masukkan ID-nya 3, kita cari. Nah, jadi pasiennya dilakukan pemeriksaan penunjang TTF tanda-tanda vital, ada hasilnya ada. Kemudian di sini berelasi dengan UGD, rawat jalan, dan rawat inap. Tadi kita ini pemeriksaan penunjangnya dari UGD. Jadi kita keluar saja. Seperti tadi, ID petugasnya juga petugas bisa dicari di petugas. Dan kode diagnosa misalnya ini bisa kita cari di diagnosa. Kita masuk ke form diagnosa. Kemudian kita cari kode diagnosanya, cari. Nah, muncul ternyata A06.9 ini adalah infeksi amoeba lainnya. Ada tarifnya untuk diagnosa itu sendiri. Kemudian kita boleh keluar. Nah, seperti itulah untuk yang di UGD. Sekarang kita kembali. Selanjutnya kita ke entitas rawat jalan. Entitas relasi rawat jalan. Kita input, kita cari misalnya ID rawat jalannya 1, kita cari. Ini juga bisa dilakukan filter ya, jika datanya banyak, kita bisa memasukkan perintah filter juga. Nah, di sini sudah terlihat ada nomor rekam medis yang tadi kita masukkan untuk rawat jalan. Nah, di sini berelasi dengan TPP RJ. Ada diagnosa juga, ada tindakan, pemeriksaan penunjang, dan petugas. Nah, di sini misalnya saya mau cari kode tindakan yang 9052 untuk pasien ini. Untuk detailnya kita klik ke command tindakan aja, terus kita masukkan kodenya, kita cari. Nah, ternyata di sini ada pemeriksaan darah kultur. Pemeriksaan darah kultur di sini ya. Kita keluar. Nah, untuk rawat jalan seperti itu. Kita juga bisa tahu identitasnya ini dan ruangannya itu dari mana, dari tempat pendaftaran pasien rawat jalan tadi. Nah, akan kembali ke TPP ya untuk kita lihat identitasnya, ruangannya, dan dokternya. Di sini bisa kita masukkan. Ini dia. Terus kita keluar. Kembali ke form rawat jalan. Nah, setelah itu saya klik keluar, kita masuk ke entitas relasi rawat inap. Nah, di sini juga berelasi dengan TPP-RI, tempat pendaftaran rawat inap, operasi, diagnosa, tindakan, petugas lab, dan pemeriksaan penunjang. Nah, di sini saya input kode rawat inap, misalnya kode rawat inap 1 yang saya input. Muncul nomor rekam medis 000010. Di sini lama rawatnya 7 hari, kode tindakannya ada, kode diagnosanya juga ada. ID penunjangnya karena tidak dilakukan operasi misalnya jadi dikosongkan saja. Kemudian ada ID petugas. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya kita mau cek ID lab-nya, misalnya ID lab-nya kita ke lab, kemudian kita input, kita masukkan kode lab-nya. Nah, di sini muncul tarifnya L03 USG uterus. Kemudian kita batal, kita keluar. Nah, seperti itu juga kita bisa juga cari nomor rekam medisnya ini, identitasnya kita masuk ke TPPRI. Di sini kita boleh ke telusuri pasiennya dari mana. Kita bisa masuk ke
identitas juga untuk tahu identitas pasiennya. Kita boleh klik keluar. Di sini juga tempat pendaftaran rawat inap keluar. Kemudian kembali ke form rawat inap. Di sini juga sudah tertera resepnya. Oke, kita keluar. Selanjutnya, kita ke entitas relasi apotik. Nah, di sini juga kita bisa cari nomor rekam medis yang ingin kita tahu jenis obat apa yang digunakan. Misalnya 00, 00, 10. Kita samakan saja ya dengan pasien yang tadi. Kita cari. Nah, muncul pasien dengan nomor rekam medis 10 ternyata diberikan obat ciprofloxacin, ada tarifnya, ada jenis obatnya, dan dia dari rawat inap. Ini juga bisa kita lakukan filter seperti yang saya bilang tadi, di relasi juga bisa. Bisa langsung kita klik pada data grid-nya dan muncul. Kemudian kita batal, bisa kita filter juga nama obatnya, misalnya Ambroxol, kita mau cari nomor rekam medis yang kita butuhkan itu dia di 02, pasien 02. Nah, muncul, ternyata jenis obatnya tablet, harganya 12.000. Dia dari rawat inap. Ini juga berrelasi dengan UGD, rawat jalan dan rawat inap, apotiknya berrelasi. Oke, kita keluar. Setelah itu kita ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini sudah ya kita cek tadi, misalnya ID-nya itu 44. Kita cari. Nah, di sini ternyata nomor rekam medisnya 000010. Dia dilakukan pemeriksaan TTF dan pengawasan. ID petugasnya ada. Kemudian dia jenis rawatnya dari rawat inap. Kita bisa lihat ini dari sini ya, jenis rawat pasiennya. Rawat inap, sekarang saya masuk ke rawat inap. Nah, di sini saya input kode rawat inap. Kodenya itu 1, saya cari. Muncul ciprofloxacin. Diagnosanya ada, tindakannya ada. Oke, sekarang kita keluar. Kita kembali ke pemeriksaan penunjang, selesai. Selanjutnya, kita ke relasi operasi. Nah, di sini kita juga bisa cari pasien dengan nomor rekam medis yang sudah kita input menggunakan ID operasinya. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini jenis operasinya belum ada. Jadi, saya misalnya mau isi dengan operasi ginjal, pasiennya operasi ginjal, kemudian tanggal operasinya itu tanggal 25. Kemudian saya klik ubah. Maka otomatis di data grid ini akan berubah, jenis operasinya terisi dan tanggal operasinya juga sudah berubah. Di sini juga terbentuk dari berrelasi dengan rawat inap, terbentuk dari entitas dokter, ruangan, dan petugas. Di sini dokternya juga bisa kita lihat siapa. Sama seperti tadi, kita masukkan kodenya di sini, kemudian kita cari. Muncul dokter yang mengoperasi pasien. Kemudian kita keluar. Petugasnya juga sama, bisa kita lihat. Kita lihat siapa yang membantu proses operasinya. Muncul juga. Kemudian kita keluar. Di sini kode RI-nya karena pasiennya dari rawat inap. Kita bisa juga telusuri, kita masuk ke rawat inap. Kemudian kita masukkan kodenya. Kita cari. Nah, muncul juga datanya. Oke, kita keluar. Selesai untuk operasi. Selanjutnya kita ke entitas jenazah. Nah, di sini di entitas jenazah saya akan coba menginput ya. Misalnya ID jenazahnya 1, nomor rekam medisnya 000010. Dia tidak dari UGD, jadi saya mau kosongkan saja ID rawat jalannya karena dia pernah dirawat jalan. Kemudian ID RI-nya juga ada. Kemudian dia dioperasi. Tadi 2. Kemudian petugasnya 2008
00001. Oke. Tanggal kematiannya misalnya tanggal 26. Jenis rawat pasien, dia dari rawat inap. Dia dari rawat inap. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Mungkin di sini bisa kita taruhkan garis datar saja ya, karena tidak ada ID UGD-nya. Kita ubah. Nah, di sini sudah berubah ya garis datar. Di sini kita bisa lihat nomor rekam medis ini dari rawat inap. Kode rawat inapnya tadi ada kan 2, cari muncul. Maaf tadi kode rawat inapnya 1 ya. 1. Muncul datanya. Kemudian kita keluar. Setelah itu kita selesai untuk jenazah. Setelah itu kita ke administrasi. Administrasi juga sama ya, ID pembayarannya misalnya ini. Nomor rekam medisnya misalnya 000009 010. Tidak ada, dia bukan dari UGD. Tadi ada 1. Rawat inapnya ada. Untuk ID apotiknya kita bisa langsung lihat saja di sini. Apotik untuk pasien dengan nomor rekam medis itu di mana? Ini dia. Jadi ID-nya itu 8. Kita keluar. Kita isi di sini 8. Ini petugasnya. Misalnya ini untuk petugas administrasi. Nah, di sini jenis rawat pasien, rawat inap. Di sini yang mau kita hitung itu adalah rawat inapnya, jadi di sini kita garis datar saja. Total tarifnya misalnya 5 juta. Kemudian kita simpan. Tersimpan. Dan ini juga bisa kita telusuri ya, kayak tadi. Kita masuk ke rawat inap, atau ke pasiennya UGD, kita ke UGD. Rawat jalan, kita ke rawat jalan. Untuk melihat pembayarannya seperti apa. Oke, baik, saya keluar. Dan itulah tadi hasil dari pengelolaan data di Visual Basic yang sudah saya rancang dan buat untuk mata kuliah TIK 6 ini. Thank you.